السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Wabil khusus panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madrasah Al-Khairat, terutama para pengasuhnya Ustaz Hasan bin Ahmad bin Hasan Fad'ak, juga sini banyak saudara-saudara beliau Habib Husain bin Ahmad, Ahmad Muhajir bin Ahmad dan lain-lainnya, juga para asatidzah, guru-guru yang ikut membantu mengajar di tempat ini. Hafizahumullah wa ra'ahum wa ballagha ma amalu min khairid dunya wal akhirah. Dan semua juga kita yang hadir dalam majlis yang mulia ini, insyaallah semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, selalu mendapat limpahan keberkahan dari Allah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, sampaikan segala hajat kita, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat, dalam keadaan yang baik. Semoga Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga kelak insyaallah kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak kita berkumpul di tempat ini melainkan Allah ingin kebaikan untuk kita, karena kita kumpul untuk mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu tempat dan sarana yang istimewa, yang dicintai dan disukai oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madrasah, tempat menimba ilmu agama, tempat belajar ilmu agama. Untuk apa kita belajar ilmu agama? Untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melintas di taman sorga, maka bersenang-senanglah, manfaatkanlah, ambillah manfaat dari taman sorga tersebut. Sahabat pun ketika itu bertanya, ini kita masih di dunia, masih di muka bumi ini, lalu apa hubungannya dengan taman sorga? Hingga mereka bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa taman sorga itu ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikr, tempat kelompok orang-orang berzikir. Penjelasan para ulama menyatakan hilaqul ilm,
tempat orang-orang belajar mengambil ilmu pengetahuan. Inilah tempat yang kita ketahui adanya zikir, adanya belajar ilmu pengetahuan. Ini adalah bagian daripada riyadul jannah, taman surga. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kita senang, bahagia melihat anak-anak kita menghafal Aqidatul Awam. Aqidatul Awam satu kitab atau nadhaman manzumah singkat, ringkas, sedikit. Memang pantas untuk kita semua, bukan sekadar menghafalnya, memahaminya. Akidah, keyakinan kita, kepercayaan kita. Ini perlu kita ketahui apa yang harus kita kenal. Dan kitab akidah ini bukan sembarang, istimewa. Istimewa sekali. Karena bukan sekadar ini kayak karangan Imam Ahmad Al-Marzuqi. Itu hampir separuh lebih, itu hampir separuh isi daripada nadhaman itu yang langsung diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada Imam Ahmad Al-Marzuqi radhiyallahu anhu. Jadi sampai dinyatakan orang yang bisa menghafal dan memegang Aqidatul Awam itu adalah seseorang yang memegang salah satu pintu surga. Kuasa itu berarti memegang salah satu pintu surga. Yani miftahul jannah, pintu kunci daripada surga. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memang saya kenal dari kecil dulu, biasanya di rumah-rumah, di tempat-tempat, ya, orang-orang itu pada hafal dengan Aqidatul Awam. Masyarakat awam dulu kalau ada majlis-majlis, ibu-ibu terutama, biasanya mereka mulai majlis itu sambil nunggu pelajaran baca Aqidatul Awam bersama-sama. Sehingga yang hafal Aqidatul Awam ketika itu hampir merata, banyak. Cuma sekarang sudah jarang kita dengar, ya, jarang kita lihat di mana mereka yang memulai dengan majlis itu dengan Aqidatul Awam atau dengan, ya, apa namanya, nadhaman-nadhaman yang lain, jarang sekarang. Majlis langsung, ya, alhamdulillah kalau kadang mereka mulai dengan burdah, tapi dari dahulu burdah biasanya di majlis khusus. Tapi Aqidatul Awam biasanya dibaca sebelum majlis-majlis taklim. Itu dulu yang kita tahu banyak dibaca oleh para ibu-ibu terutama di majlis-majlis umum. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita saat ini kumpul dalam tujuan yang mulia, di antaranya memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Merayakan peringatan Maulid Nabi. Maulid kelahiran, tapi yang dituju dari sini bukan sekadar memperingati kelahiran, tapi mengenang Nabi kita Muhammad, membaca sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Sejarah Nabi kita Muhammad itu sangat luas, sangat panjang lebar. Tidak cukup satu hari, dua hari orang membaca sejarah Nabi. Karena berapa banyak kitab-kitab yang tersusun tentang sejarah Nabi. Bahkan sejarah beliau sebelum Nabi Allah Adam diciptakan, Nabi Muhammad sudah cerita tentang hakikat beliau. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Itulah ketika Jabir bin Abdullah bertanya, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Qala Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan sebelum segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dahulu. Nabi Muhammad menyadari itu, tahu beliau. Ya, kalau kita diciptakan, memang kita dari alim dzarrah, dari butir-butir yang Allah SWT titip di tulang sulbinya Nabi Allah Adam alaihissalam. Tapi kita tidak mengingat sama sekali keadaan seperti itu. Yang kita lihat lahir udah umur 1 tahun, gak ingat kita. 2 tahun, 3 tahun, 15 tahun, mungkin udah berapa tahun baru ingat. Dengan beda-beda ingatan yang kita dapati. Ya, nah orang-orang yang ingat, ya, dari masa mereka kecil, ingat. Itu orang-orang yang memiliki kelebihan. Ya, ada yang ingat masa mereka itu di tulang sulbi orang tuanya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW lebih dari sekali itu. Beliau ingat bahkan dari awal beliau diciptakan. Allah berikan peringatan yang luar biasa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita banyak yang kita tidak ingat, ya. Ketika Allah SWT, ya, ambil janji kepada kita, semua kita di alam dzarrah tidak ada satu manusia pun yang tidak diambil janji. Pernah diambil janji
Allah nyatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Semua zarrah yang ada, bibit-bibit manusia Anda itu sudah diambil janji oleh Allah SWT. Ketika mereka ditanya, alastu bi rabbikum, qalu bala, semua bilang engkau adalah Allah Tuhan kami. Semuanya mengakui. Kira-kira kita masih ingat gak waktu itu kita ambil janji? Di alam dzarrah baru bibit kita diambil janji oleh Allah. Kita nggak usah alam dzarrah kita, ya. Ketika udah lahir 1 tahun, 2 tahun masih belum ingat, 5 tahun juga nggak ingat, ya. Kadang-kadang ingat masa-masa dulu, ada sepintas-sepintas mungkin dari kehidupan yang masih kecil. Oh itu pernah begitu, pernah gini. Kebanyakan yang lupa kita. Inilah kita yang ada, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tapi berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Setelah beliau ingat apapun yang terjadi pada diri beliau, Allah SWT memang ciptakan beliau berbeda dengan semua makhluk yang ada. Beliau dinyatakan makhluk yang paling afdal, paling utama secara mutlak. Wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna famila an syiqaqi. Imam Al-Baqillani dalam Jawharatul Tauhid, dalam nazaman juga beliau nyatakan tentang ilmu tauhid juga. Beliau nyatakan afdalul khalqi 'ala al-itlaqi, makhluk yang paling afdal secara mutlak nabiyyuna, nabi kita Muhammad. Famil an syiqaqi, berpalinglah dari pendapat-pendapat yang meragukan dan segala yang tidak benar. Ini beliau adalah makhluk yang paling afdal. Ketika dinyatakan beliau itu makhluk yang paling afdal, banyak segi yang harus kita lihat di situ. Kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan. Keutamaan beliau sudah cukup diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan istimewanya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri dalam hadis-hadisnya banyak mengungkapkan keistimewaan beliau. Para sahabat sendiri menyaksikan berapa banyak keistimewaan yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah SWT tunjukkan sehingga nama Allah pun Allah kasih untuk Nabi Muhammad. Namanya Allah. Berapa nama Allah? Allah kasihkan juga untuk Nabi kita Muhammad. Nama yang dimiliki oleh Allah. Orang nanti bilang, awas hati-hati, itu nama Allah. Bisa syirik, bisa sekutu. Tapi buktinya ada nama-nama yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Seperti laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim, itu nama Allah. Rauf nama Allah, Rahim nama Allah. Banyak sekali nanti yang ada dalam Al-Quran nama-nama Allah, lalu Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad. Di antara nama lain Allah nyatakan Allah itu Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur, cahaya. Lalu Allah nyatakan juga untuk Nabi kita Muhammad SAW, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang pada kalian cahaya, nur. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Sama ulama sepakat yang dimaksud nur di situ adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ini banyak, bukan sekadar ungkapan dari ayat Al-Quran, dan Allah tunjukkan juga di masa dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Seseorang bernama Khalid bin Sa'id. Khalid bin Sa'id bin Al-As. Dia ini suatu waktu bermimpi ya, waktu itu Rasulullah SAW sedang berdakwah. Dia mimpi, apa yang terjadi? Dia menyatakan, ra'aitu ka'anna Makkah ghusyiyat dhulmah. Aku lihat kota Mekah itu ditutupi oleh kegelapan. Hatta la yara mar'un kaffah, sehingga orang itu enggak bisa lihat tangannya sendiri dari gelapnya. Fa idza nurun yakhruju min Zamzam. Tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari Zamzam. Fa'ala fis sama. Tiba-tiba cahaya dari Zamzam itu naik ke langit. Fa'adha'al ard wa adha'al bait. Dia menyinari bumi ini, menyinari al-bait Ka'bah, kota Makkah. Fa'adha'a Makkah kullaha. Dia sinari Makkah semuanya. Thumma tahawwala ila Yathrib. Kemudian cahaya itu berpindah ke Yathrib. Pindah ke Yathrib. Fa'adha'a hatta ra'aitu an-nakhla fiha.
Dia cahaya, dia terangi sehingga aku melihat pohon korma yang ada di Yathrib atau di kota Madinah tersebut. Khalid bin Sa'id setelah itu terbangun dari tidurnya. Dia belum paham cahaya ini apa dan siapa dan bagaimana. Saudaranya bernama Amr bin Sa'id. Amr ini dikenal seorang yang pintar memahami takwil ru'ya, takwil mimpi. Dia datangi saudaranya, dinyatakan aku mimpi begitu dan begini. Langsung saja Amr nyatakan, hadza la budda min Bani Abdul Muttalib. Ini pasti dari keluarganya Abdul Muttalib. Li'annahu yakhruju min bi'rihim. Karena cahaya itu keluar dari sumurnya beliau, dari sumurnya mereka. Kan dulu Zam-Zam itu dikenal dengan nama sumur Abdul Muttalib. Yang kita kenal mungkin Zam-Zam sumurnya siapa? Sumurnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Memang ada ceritanya kenapa sampai dinisbatkan kepada Abdul Muttalib. Tidak apa-apa, kita bawa sedikit sejarahnya sebelum kita lanjutkan dari cahaya yang dilihat oleh Khalid bin Sa'id ini tadi. Dulu kota Makkah kan pertama kali tinggal Sayyidah Hajar bersama putranya Ismail alaihissalam. Waktu itu sempat Nabi Allah Ismail kehausan, tapi Allah kasihkanlah Zam-Zam. Keluar air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu menjadi milik mutlak Nabi Allah Ismail alaihissalam. Orang-orang yang berdatangan kayak itu dari Jurhum, sehingga nanti Nabi Allah Ismail sendiri kawin nikah dengan orang Jurhum. Mereka numpang meminta tempat karena di situ ada air, dan orang yang memiliki air, memiliki sumur itu orang terkaya kalau dulu, paling hebat. Ya, punya sumur, punya air. Dulu gersang kota Mekah, kota luar biasa jauh dari air. Mereka berdatangan dan menumpang tinggal bersama, diizinkan oleh Sayyidah Hajar Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan sehingga Nabi Allah Ismail cerita nikah dengan orang Jurhum, dapat anak Harith. Harith pun tidak lama meninggal, masih kecil. Nah, Nabi Allah Ismail meninggal, Harith masih kecil. Tinggal kembali ke pemimpinan Mekah kepada mertuanya. Dikuasailah berpindahlah kekuasaan Mekah kepada orang-orang Jurhum yang berasal dari Yaman. Sampai beberapa ratus tahun kita. Pada akhirnya orang-orang Jurhum berbuat onar, bikin maksiat, gangguin orang, menzalimin orang di kota Mekah. Mereka enggak ngerti ini kota apa, kota suci yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan ya seabad-abad selama masa-masa. Mereka berbuat dosa sampai kejadian yang paling keji di antaranya ada yang berbuat zina di dalam Ka'bah. Nauzubillah, itu orang Jurhum. Terjadi perbuatan zina waktu ketika orang-orang sepi, dia berbuat zina. Dua orang tersebut Allah jadikan patung kedua-duanya. Itulah Ishaq wa Nailah yang nanti di sejarahnya orang-orang Quraisy itu dianggap Tuhan nanti. Tadinya orang yang teradab di dalam sejarah, mereka orang yang berzina di dalam Ka'bah. Dulu ya, patung ini orang yang orang manusia dulu jadi patung. Patung ini ditaruh di depan Ka'bah dulu dalam sejarah gitu. Untuk memperingatkan orang-orang masa itu, awas, yang berani berbuat enggak macam-macam seperti ini akan terjadi. Tapi lama-lama ketika beralihnya kota Makkah dan seputar negara Arab menjadi orang-orang yang penyembah berhala, yang dibawa oleh Amr bin Luhai dan saya. Nah, mereka beralih. Tadi yang dianggap sangat menakutkan menjadi peringatan, dianggap Tuhan. Ditaruh di sofa satu, di marwah satu. Ishaq di sofa, ya, Nailah ditaruh di marwah. Disembah. Dulu peringatan, nah itu dunia perputarannya, dunia seperti itu menjadi sejarahnya. Kita kembali lagi kepada orang-orang Jurhum yang terakhir itu berbuat onar, berbuat kezaliman dan berbagai macam kejahatan. Akhirnya Allah SWT adab mereka, diturunkan seperti ulat-ulat yang menyerang mereka. Berapa banyak mereka mati. Di saat mereka lemah, datanglah orang-orang Khuza'ah dari bangsa Arab juga. Mereka serang kekuasaan orang-orang dari Jurhum ini, beralihlah kekuasaan kepada orang-orang Khuza'ah. Tapi ketika orang-orang Jurhum mereka lemah, sudah kalah, dia mau lari, sumur Zam-Zam ditutup. Mereka sembunyikan sumur Zam-Zam, ditutup pakai batu-batu, ditutup pakai tanah, sehingga orang-orang Khuza'ah tidak mengerti di mana posisinya Zam-Zam.
Dari mulai saat itu Zam-Zam hilang sampai lama berapa ratus tahun. Sehingga kita terkenal dengan mimpinya Abdul Muttalib ketika suatu malam beliau tidur di depan Ka'bah, tiba-tiba ada panggilan, ya Abdul Muttalib, ya Syaibatul Hamad, ya Abdul Muttalib, ihfir Zam-Zam. Sebelumnya ihfir Madununa, ihfir berapa kalimat, ihfir Barrah, disuruh nama-nama Zam-Zam semua itu. Gali ini Abdul Muttalib tanya, wa mal Barrah, hilang. Ihfir Madununa, wa mal Madununa, hilang. Terakhir ihfir Zam-Zam. لا تزف ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم من بين فرث ودم إن نقرة الغراب الأعصم. Itu suruh gali Zam-Zam. Nabi Allah Abdul Muttalib enggak paham juga apa itu Zam-Zam, suruh gali. Dijelaskan. Ihfir Zam-Zam, la tuzaffu la tuzam. Enggak bakal kering Zam-Zam. Enggak bakal rusak, enggak bakal dicela karena rusak. La tuzam. Yasqil hajijal a'dham, dia bakal ngasih minum sebanyak-banyaknya orang yang haji yang berdatangan sampai sekarang dari masa ke masa. Ya, yasqil hajijal a'dham bainal farthi wad dam. Tempatnya itu posisinya Zam-Zam di mana? Karena dari dulu nggak tahu mereka. Antara farth kotoran onta, wad dam dan darah. Itu Nabi Abdul Muttalib kan ini semua petunjuk dalam mimpi. Di mana itu darah dan nggak ada. Di pagi hari itu lihat nggak ada darah, nggak ada kotoran onta dekat sama Ka'bah, nggak ada. Subhanallah, tiba-tiba ada onta yang kabur lari dari luar masuk ke tengah situ, ya, dia sampai di situ dipegang oleh pemiliknya, disembelih, dia buang kotorannya. Di situ juga tempat itu dalam sejarah. Jadi ada kotoran, ada darah, ya. Bainal farthi wad dam inda nuqratil ghurabil a'sam. Ada urab, burung gagak yang hitam lagi matuk-matuk di situ nanti, enggak lama. Inda qaryatin naml, di situ juga ada sarangnya semut, ya. Seperti di tempatnya semut banyak di situ. Subhanallah, Abdul Muttalib lihat semua kayak besok pagi bangun dilihat semua itu di depan matanya ada. Langsung beliau yakin itu adalah petunjuk yang kuat karena mimpi itu bukan satu hari, berhari-hari, beberapa malam beliau mimpi. Langsung digali, itulah sampai beliau dapatkan. Singkat cerita seperti ini panjang, penggalian pun ada masalah sampai diejek, dicaci maki oleh orang-orang Quraisy waktu itu karena di depan Ka'bah ngegali. Coba bayangin ini dekat Ka'bah dia gali, ribut semua. Coba di masjid ada yang gali di sini, ribut nggak ada, mau ngapain ditinggal di sini ya. Itu Abdul Muttalib mimpi suruh gali di depan Ka'bah, ribut, yang kritik, yang protes, macam-macam banyak. Tapi beliau nggak peduli, dia kasih tahu orang nggak terima semua, nggak mau ada yang terima. Akhirnya sampai dapatlah bukan rusa dari emas. Digali itu dapat rusa dari emas. Rupanya hadiah Ka'bah yang dulu disimpan juga oleh orang-orang Jurhum. Dapat lagi pedang dari emas, ya. Mata rusa itu dari itu. Barang berharga semua ini katanya. Tuh, akhirnya Abdul Muttalib diangkat semua. Waktu lihat ada rusa dari emas, ada pedang dari emas. Langsung aja mereka berdatangan. Nah, ini tempat apa ini? Ya, semuanya. Langsung mereka nyatakan, ini milik kita bersama, ya. Waktu dapat semuanya mau ngakuin ikut, ya. Kata Abdul Muttalib, diam aja. Abdul Muttalib digali terus sampai dapat air Zam-Zam. Setelah mendapatkan air Zam-Zam, Abdul Muttalib mereka berdatangan. Mereka akan nyatakan ini milik kita bersama. Enak aja, sudah nggak lihat, ngatain, nyaci maki, gangguin. Tahu-tahu ngaku punya kita bersama. Itu Abdul Muttalib nyatakan tidak, katanya. Kalau pedang dan rusa dari emas itu milik Ka'bah. Ini milik Ka'bah, kita tidak boleh menyentuhnya. Jadi kapan pembangunan Ka'bah perlu itu nanti itu dijual, diapakan, dijadikan dana untuk bangunan Ka'bah. Kalau Zam-Zam ini milik saya. Saya yang menggali, saya yang punya. Sampai terjadilah keributan, dibawa dalam sejarah, kan jarang kan kita baca sejarah sekali-sekali. Ini madrasah, nggak apa-apa kita baca sejarah. Jadi sampai diributkan, dibawa ke satu tempat yang menuju ke daerah Syam di pertengahan yang pernah Abdul Muttalib, ya, diajak itu itu cerita Abu Talib. Abdul Muttalib juga nanti cerita dipakai, ya betul, jalan sampai ke negeri Syam. Tiba-tiba di pertengahan jalan mereka kehabisan air, ya, untuk datang kepada seorang dukun ahli yang bisa menentukan yang mereka harapkan gitu. Di pertengahan jalan tiba-tiba mereka kekeringan, nggak ada air sama sekali.
Dikala saat mereka kekeringan itu semuanya balik kepada Abdul Muttalib sebagai pimpinan. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang ngasih pendapat kita gali aja di sini tengah padang pasir, gali air, nggak dapat mati katanya Abdul Muttalib kita. Udah dikerjakan. Tapi kalau gini sama aja kita siap untuk mati. Lebih baik kita jalan terus. Subhanallah, ketika mereka mau berjalan sebentar udah naik di kudanya semua. Abdul Muttalib naik ke kudanya, di bawah telapak kaki kuda itu keluar air. Gak masuk akal, di tengah padang pasir keluar air yang menjerat gitu. Sehingga mereka semua bisa minum. Akhirnya mereka menyatakan, kami rela semua kalau air Zam-Zam itu milik engkau sebagaimana yang Allah berikan air di sini padamu ya Abdul Muttalib. Ya Syaibatul Hamad. Pulang mereka. Itulah dinyatakan sumur Zam-Zam miliknya Abdul Muttalib. Berlanjut nanti kepada anak-anaknya Abi Thalib, lanjut kepada Abbas bin Abdul Muttalib dibeli nanti lah. Itu ceritanya panjang lebar tentang Zam-Zam. Ya, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah kenapa Zam-Zam dinisbatkan kepada Abdul Muttalib. Apa namanya? Amr bin Sa'idnya, ada yakhruju li'anna hada yakhruju min bi'rihim. Ini keluar dari sumurnya mereka, sumurnya Abdul Muttalib. Satu. Waktu itu sudah cahaya itu adalah cahaya yang keluar dari keluarganya Abdul Muttalib. Tapi mereka enggak tahu waktu itu siapa cahaya ini. Mereka enggak paham siapa. Nah, Khalid yang enggak paham, Amr juga tidak tahu siapa cahaya itu, siapa yang dimaksud. Pokoknya dari keluarga Abdul Muttalib. Suatu hari Khalid ini bermimpi lagi. Di suatu saat dia bermimpi, dia lihat beliau itu berada di mana? Di depan jurang itu penuh dengan api yang sedang berkobar. Tiba-tiba bapaknya Sa'id bin Al-As mendorong untuk dia jatuh agar dia jatuh ke jurang api tersebut. Lagi dia hampir terjatuh, datang Nabi Muhammad SAW. Megang bajunya, diselamatkan oleh Nabi SAW. Ini dia terbangun. Waktu itu Rasulullah lagi dakwah, masih awal-awal, baru beberapa orang yang masuk Islam. Pagi-pagi dia lagi bingung, mimpi ini apa yang terjadi, apa yang datang kepada siapa? Ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia cerita, ya Abu Bakar, aku mimpi kayak gini. Kata Sayyidina Abu Bakar, urida bikal khair ya Khalid. Allah inginkan kebaikan untuk dirimu ya Khalid. Hayya fa'ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang sama Nabi Muhammad. Diajak datang kepada Nabi. Dijelaskanlah, itulah Islam yang Allah inginkan untuk dirimu. Dia akhirnya masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia cerita, aku mimpi dahulu itu bahwa kota Makkah gini-gini. Kata Nabi Muhammad apa? Ana dzalikan nur. Cahaya itu adalah aku, kata Nabi. Yang kau mimpikan itu aku, cahaya yang dimaksud oleh mimpimu tersebut. Sallu ala Nabi. Ini hakikatnya Nabi Muhammad SAW. Huwa nur. Allah yang gojja'akum minallahi nurun wa kitabun. Huwa nurul ladzi huwa nuru yahdil hairina udhi'a. Kata Habib Ali kan itu. Nur. Nabi Muhammad dapat nama Allah. Diberikan hakikatnya juga kepada Nabi Muhammad. Beliau itu cahaya. Kan banyak cerita tentang apa yang terjadi. Dari pribadi Nabi, dari Nabi SAW, cahaya itu keluar dari dirinya. Bahkan bukan hanya keluar, kadang-kadang Rasulullah kasih cahaya itu kepada orang. Ya, Tufail bin Amr ad-Dausi kasih sama Nabi cahaya. Ketika dia masuk Islam, dia mau dakwah kepada kaumnya. Ya Rasulullah, aku mau ngajak orang-orang Daus biar masuk Islam. Gimana? Kasih aku bukti biar mereka nerima. Kalau aku ini datang dengan yang benar. Sama Rasulullah dikasih cahaya di keningnya, di jidatnya. Keluar cahaya. Akhirnya dia jalan. Ada dia sampai ke Daus, sampai ke Yaman. Kata orang, itu cahaya apaan, kata orang gitu ya. Bukan diejek malah ya. Datang lagi sama Nabi Rasulullah. Kalau cahaya di sini muslah. Jadi kejelekan ya Rasulullah, bukan jadi ini. Malah jadi masalah ya. Pindahkan ya Rasulullah. Akhirnya oleh Rasul dipindah ke cambuknya. Di ujung cambuknya itu keluar cahaya. Cahaya itu bisa terang. Sampai di kegelapan pun bisa cahaya itu berderangi. Tunjukkanlah, pulang lagi ke kaumnya. Ini cahayanya. Bawa cahaya itu menunjukkan dari siapa? Cahaya yang dibagi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hakikatnya Nabi SAW itu memberikan cahaya kepada siapa aja. Selalu, setiap saat, sampai kapanpun cahaya itu dibagi. Gimana cara dapat cahaya itu? Gimana kita dapat? Kita bisa dapatkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan cara adanya hubungan dengan Nabi Muhammad. Salawat, kontak sama Nabi kita Muhammad, kita akan dapatkan cahaya. Diambil dari firman Allah, ayat berbunyi, ya, Allah SWT yang menyatakan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu
yukhrijakum minadh-dhulumati ila nur. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada kita. Ya, mereka Allah solawat sama kita dengan apa? Ya, kapan Allah bersolawat kepada kita? Ketika kita solawat sama Nabi Muhammad. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang solawat satu kali sama Nabi Muhammad, Allah solawat kepada yang 10 kali. Lalu apa arti solawat Allah? Walaupun ada yang menyatakan itu maghfirah, itu rahmat, semua itu benar. Tapi Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran, liyukhrijakum minadh-dhulumati lan nur. Kita solawat sama Nabi, Allah inginkan kita dikeluarkan, keluar dari kegelapan dengan cahaya yang terang benderang. Jadi gimana dapat cahayanya Nabi Muhammad? Solawat sama Nabi Muhammad. Hubungkan kontak diri kita dengan Nabi kita Muhammad, itu akan kita dapatkan bagian cahaya Nabi Muhammad. Langsung Allah berikan kepada kita. Pengen hidup bahagia, nggak ada cara lain, nggak ada jalan lain. Orang yang bahagia, yang hakiki, yang sebenarnya adalah orang yang punya hubungan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara hubungan kita dengan Nabi? Solawat dan salam sama Nabi kita Muhammad. Kita solawat nggak repot, ya, nggak repot solawat nama Nabi. Ya, sambil duduk, sambil jalan. Ada sempat, ada seseorang pernah bertanya sama seseorang ulama, ya, datang, orang ini datang nyatakan, ya Syekh, mal afdal qiraatul Quran min salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang lebih afdal? Baca Quran atau salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan berat sekali, ya. Syekh ini ditanya apa yang afdal? Baca Quran. Terus salawat sama Nabi, hebat-hebat semua ini. Yang ditanya yang mana yang lebih afdal? Syekh ini enggak menjawab ini yang lebih, itu yang lebih, tidak. Langsung aja dibawakan dengan dalilnya masing-masing. Di antaranya dibawakan hadis, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, dia dapat satu kebaikan. Ya. Dan kebaikan akan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Aku tidak nyatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya sendiri satu huruf, lamnya sendiri satu, mimnya juga satu huruf. Berarti kalau ada orang baca alif lam mim, udah berapa? Udah dapat kebaikan berapa? 30. Kalau bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Berarti 190. Suratul Fatihah terus. Wah, kalau yang khotaman Quran setiap hari kira-kira berapa dia dapat kebaikan? Luar biasa hebatnya, ya. Ada yang kayak gitu masih. Cerita-cerita orang dulu tambah lagi setiap hari Imam Syafi'i, ya, setiap hari kalau bulan Ramadan. Tapi ada yang setiap waktu, setiap hari ini khotaman Al-Quran. Masya Allah, ya. Ini orang-orang yang istimewa pasti, karena dia kebaikan terus gak berhenti Allah limpahkan kepadanya. Jadi orang yang baca Quran istimewa, ya, karena itu kita rugi banget kalau nggak menyempatkan waktu kita untuk baca Quran, ya. Dan Quran inilah yang menentukan posisi di sorga, ya. Yuqalu sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilatika inda akhir ayatin kunta turattiluha. Kedudukan engkau di surga di akhir ayat yang engkau baca. Yang baca berapa kali, khotam berapa kali, nanti titik akhirnya itulah posisi dia di dalam surga. Itu firman hadisnya Rasulullah SAW. Jadi kita mau tahu kira-kira posisi anak di surga di mana ya? Nah, berapa banyak itu khotaman Quran? Itu aja kira-kira. Yang malas jangan anggap wah anak bakal tinggi bakal ente baca Quran aja malas, hari aja nggak baca Quran. Baca Quran setiap hari, ya. Ada nenek-nenek aja baca Quran khotaman terus ente kalah, ya. Ini anak takut kelamaan juga nih cerita-cerita terus, ya. Hah? Ini ada nenek yang sering saya ingat, ini saya benar-benar merasa, ya, takjub, kagum kita luar biasa di kota Garut itu. Ya sering saya bawakan juga sebagai apa? Motivasi sebetulnya, masya Allah. Nenek-nenek umur antara waktu yang ketemu sama teman itu antara 50-60 tahun. Udah tua, punya anak, punya cucu. Tapi dia setiap pagi itu dagang kue keliling, bawa tampah dia keliling dagang kue kan ya, di sana di Garut itu. Kebetulan datang ke rumah teman, dagang, ya dia tawarkan, dibeli, duduk situ, sempat waktu dilihat rumah temannya ada foto-foto habaib, ada kalimat-kalimat Quran. Wah, dilihat kan itu kan tanda biasanya. Cukup membedakan ini orang tukang apa kira-kira ya. Kalau di rumahnya tukang main bola, nah itu ya, wah ini tukang bola ini itu ya. Ada Quran, ada habaib. Nah ini berarti orang yang ya
senang habaib itu, guru-guru, ulama, yang artis-artis. Nah, ini juga ya. Nanti gimana dia cinta di situ bakal kumpul nanti di akhirat ya. Dilihat ini banyak tanda-tanda keislaman, agama. Senang ibu ini tadi, langsung dia tanya. Dia tanya macam-macam masalah agama pertama kali. Ya dijawab seadanya karena dia juga bukan orang alim ini. Terakhir ibu itu tanya, nenek itu tanya, Pak, Bapak setiap hari khotam Bapak sebulan berapa kali khotaman Al-Quran? Kalau kita ditanya jawabnya gimana? Pak, satu bulan berapa kali khotam Al-Quran? Saya jawab enggak? Jawab dong, bisa. Saya 5, saya 7, enggak gitu ya. Ini ditanya, Pak, khotaman Al-Quran setiap bulan berapa kali? Kaget juga yang ditanya kan? Seperti itu aja kaget kalau ditanya itu ya, kali ya. Ditanya, kaget, ya Allah gimana ya? Dijawab, bingung enggak? Dijawab malu itu ya. Ya, jawab malu juga nanti ya. Tapi dia pikir, udah dia kembali, dia balik bertanya, nutupin diri nih pintarnya. Kalau ibu khotaman Al-Quran sebulan berapa kali? Bukan dia jawab, malah dia nanya ya. Nenek-nenek itu jawab, kalau saya alhamdulillah 4 kali sebulan. Kalaupun terhambat 3 kali katanya. Oh Masya Allah, 4, ibu-ibu, nenek-nenek dagang kue 3 kali. Kalau terhambat dan terganggu 3 kali tetap khotaman Al-Qurannya. Masya Allah. Ditanya, emang bisa khotaman Al-Quran sebulan sampai 3-4 kali? Kenapa enggak bisa, kata nenek itu? Kan yang dibaca itu juga katanya. Nanti baca Quran ada yang lain enggak kira-kira? Itu juga kan? Yang dibaca itu juga, bukan koran. Kalau koran sih saya enggak bisa katanya dulu. Karena koran setiap hari ganti. Ada. Coba kita itu juga bisa enggak kita khotaman terus? Ada. Ini gambarnya sih nenek ini tadi. Masya Allah. Teman tadi sampai pengen dibuktiin. Nenek ini kerjanya apa saja? Gimana sampai dia bisa khotam Quran? Ditanya ada anaknya, ada cucunya. Rupanya dia dagang kue itu bikin sendiri. Beli bahan sendiri, masak sendiri, jual sendiri. Mau dibantuin sama anak cucu nggak mau diganggu, dia kerja sendiri. Tapi khotaman Qurannya segitu. Kalau kita, saya sih sibuk jadi nggak sempat. Nenek itu bisa dagang sendiri, bikin kue sendiri, masak sendiri, ya. Keliling dia bisa khotaman Quran. Jadi kalau kita kan, saya nggak ada waktu, nggak ada alasan sebetulnya. Karena banyak waktu kita sia-sia. Ini gambaran. Masyarul hadirin wal hadirat itu Al-Quran. Yang baca, kita kembali tadi jawaban tadi ya, yang baca Quran istimewa, satunya 10 kali lipat sampai kalau khotaman berapa kali dia dapat kebaikan. Lalu gimana dengan sholawat? Sholawat Rasulullah SAW pernah bersabda, menyatakan, man shalla alaiya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang sholawat padaku 1 kali, Allah sholawat kepadanya 10 kali. Apa bedanya sekarang? Inti sendiri bedakan. Karena orang baca Quran Allah kasih kebaikan. Tapi kalau sholawat Allah langsung yang bersolawat kepada kita. Itu. Sholawat 1 kali dibayar 10 sama Allah langsung. Sholawat 100 berarti 1000. Sholawat 1000. Terserah ente mau berapa sholawat. Disitulah Allah akan bayar kita langsung. Langsung Allah bayar. Bedanya kalau sholawat Allah yang bayar langsung. Kalau baca Quran Allah berikan pada kita. Itu sudah cukup membedakan. Terserah kita pilih yang mana. Intinya hakikatnya semuanya istimewa, semuanya baik. Disitulah. Tapi yang lebih mudah tentunya sholawat. Sholawat sambil jalan. Kalau Quran mau baca banyak-banyak, perlu hafal dulu kan semua. Atau bawa Quran keliling-keliling, ya. Itu jelas repot ini. Nah itu. Tapi sholawat sambil duduk, sambil jalan, di atas mobil, apa aja. Saat gimana pun kita bicara sholawat, bisa sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu. Yang sholawat ini istimewa, ada hubungan sama Nabi Muhammad. Ya, siapa yang nggak mau punya kontak, punya hubungan dengan Nabi kita Muhammad, disitulah titik kebahagiaan, titik keberuntungan, titik keselamatan bagi kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kita. Karena itu Maulid ini ngajak kita lebih kenal sama Nabi kita Muhammad, biar kita ada hubungan sama beliau, cinta sama beliau, mendorong kita untuk punya ikatan yang kuat sehingga kita bahagia, beruntung, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT berkahi kita semua, terutama madrasah ini, insyaallah Allah berikan manfaat sehingga mengeluarkan anak-anak yang insyaallah mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan petunjuk bimbingan, mendapatkan pengenalan kepada Allah dan Rasulnya, bahagia dunia akhirat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.